Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, NIM 1909076043. Saya dari Prodi Teknik Elektro ingin mereview film dokumenter dari suku Baduy atau film dokumenter dari Ekspedisi Indonesia Biru. Ya, langsung aja. Provinsi Banten itu terkenal dengan banyaknya objek wisata, mulai dari wisata alam hingga wisata religi, ada di provinsi ini. Berbicara tentang kekayaan budaya, provinsi ini pun tidak kalah kekayaan budayanya. Mungkin kamu sering mendengar suku Baduy, sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten, hidup secara terisolasi dari dunia luar. Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam, alam yang masih alami dan budaya yang ditawarkan oleh kampung suku Baduy menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi daerah ini. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang apa yang terjadi pada kehidupan suku Baduy di sini. Di sini kita bisa lihat dari video itu ada Sapri, seorang warga suku Baduy dalam yang membeli gula aren dari Baduy luar. Yang kemudian ditanya oleh tim ekspedisi tentang bagaimana kehidupan di dalam suku Baduy. Dan ternyata orang Baduy sendiri berkehidupan sangat sederhana, jauh dari kata modern. Mereka tidak mengenal teknologi, listrik, dan kehidupan modern lainnya. Banyak aturan adat istiadat dari Baduy, seperti larangan membuat gula aren dari suku Baduy dalam dan boleh diproduksi dari Baduy luar. Serta hasil tanam seperti padi itu tidak boleh dijual, terkecuali selain padi atau boleh dibarter. Adat Baduy mengikuti aturan nenek moyang, di mana tidak boleh menanam dengan pupuk kimia, hanya saja boleh dengan pupuk tumbuhan, yang kebanyakan sering dibacakan mantra. Nah, suku Baduy itu tanpa ketergantungan dengan produk industri, seperti sabun hingga paku dan semen. Orang Baduy dalam memiliki konsep sendiri tentang uang dan kekayaan. Di sini pernikahan itu bukan kita mencari sendiri, tetapi dianya dijodohkan oleh orang tua. Ada juga yang memilih sendiri. Tapi kalau orang tua tidak setuju, biasanya rumah tangganya ada masalah. Mereka membangun rumah dengan anyaman dari pengrajin atap rumbia yang telah terampil. Dalam satu hari rata-rata bisa menyelesaikan 20 anyaman. Tanah di Baduy dalam adalah tanah milik komunal. Tidak ada hak milik pribadi, yang ada hanya hak kelola. Tanah diberikan kepada sebuah keluarga berdasarkan musyawarah adat seluas keperluan keluarga dan kekuatan fisik si penggarap. Bila ia meninggal, tanahnya tak otomatis diwariskan ke anak-anaknya. Para pemuda yang berumah tangga mendapat lahan yang jauh dari kampung, sehingga lahan di dekat kampung rata-rata dikelola oleh warga yang lebih senior karena pertimbangan jarak dan tenaga. Kebakaran kecil bisa kita lihat di sini, kalau ada kebakaran kecil di sebuah rumah bisa melenyapkan kampung dan seisinya dalam sekejap. Selain karena faktor bahan bangunan, jarak antar rumah juga tak lebih dari 5 meter. Di Baduy dalam tidak boleh memakai kamera atau untuk memotret. Pemerintah mengimbau untuk memanen padi 2 kali dalam setahun, tetapi warga tidak mau. Karena itu membuat mereka lelah dan waktu terkuras hanya untuk kerja saja. Suku Baduy juga menganggap sekolah formal itu tidak penting. Yang penting itu bisa sekolah tani karena mereka menganggap kalau pintar bisa keblinger. Kalau pintar itu maksudnya itu kalau pintar cenderung bisa memperdaya orang akan banyak kesalahan yang dibuat. Yang penting mereka bisa selamat, aman, damai, subur, makmur. Itu udah cukup. Oke, sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.